Halo traders, kembali lagi ke channel seputar forex bersama saya Rizky Rosadi. Di video kali ini kita akan bahas tentang cara menggunakan money management yang baik. Video ini di request oleh saudara Jagoran Channel di poll YouTube yang pernah kami adakan, dan video ini khusus untuk menjawab hal tersebut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Oke, kita langsung masuk ya ke pembahasan. Apa sih itu money management? Sesuai dengan namanya ya, money itu uang, manajemen itu pengelolaan atau tata kelola. Jadi money management adalah tata kelola uang atau dana dalam trading. Nah, kenapa kita harus ada money management? Karena dalam trading itu pasti ada risiko. Di semua bisnis pasti ada risiko, apalagi trading ya. Trading termasuk salah satu risikonya yang besar. Nah, maka risiko ini tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Jadi secara tidak langsung, trader adalah pengelola risiko. Jadi kalau ada trader yang nggak bisa mengelola risikonya, berarti itu bisa dibilang tradernya belum bisa mengelola tradingnya dengan baik. Nah, bagaimana cara mengendalikan risikonya? Ini ada 3 hal penting ya. Sebelum saya bahas tentang caranya, saya harus kita bahas dulu logik dibalik mengelola risiko itu seperti apa. Terus yang pertama ya, dalam mengelola risiko kita harus meminimalisasi risiko kebangkrutan. Ini biasa digunakan di gambler untuk perjudian. Tapi dalam trading ini kita pakai karena secara tidak langsung risk of win ini menggunakan teori peluang ya. Dalam trading kita juga menggunakan teori peluang. Nanti sebenarnya kita bahas lebih lanjut. Tapi intinya bahwa yang nomor satu seorang trader itu harus pikir keamanan dana dulu. Gimana akun saya nggak habis? Itu dulu nomor satu. Karena mau profit 1000% pun kalau akunnya habis, misalnya bulan ini atau minggu ini 1000%, terus bulan depan ternyata akunnya habis. Nah, itu berarti nggak ada apa-apanya. Berarti selama sebulan dia cuma jadi deposito di deposit di broker saja. Nah, jadi kalau tidak diperhatikan, malah teman-teman ini banyak yang MC nih gara-gara mengabaikan hal ini nomor satu. Ya, terus yang kedua ini memperkecil kerugian. Nah, setelah kita tahu bahwa kita udah meminimalisasi risiko kebangkrutan, yang kedua kita memperkecil kerugian. Jadi kalau minus, usahakan minusnya nggak terlalu besar. Ini ada titik poinnya tuh, poin pentingnya di sini ada disebut dengan maximum drawdown. Maximum drawdown itu adalah seperti kayak teman-teman punya akun pernah tumbuh sampai berapa persen, terus dia pernah koreksi ya. Nah, retrace-nya itu berapa persen retrace-nya itu. Jadi kayak kalau teman-teman pakai Fibonacci, jadi kalau misalnya retrace-nya 30%, berarti maksimum drawdown-nya itu 30%. Jadi teman-teman kalau punya maksimum drawdown gede, berarti suatu ketika akunnya teman-teman tuh pernah minus, baik itu floating ya maupun terrealisasi sudah masuk ke balance, itu pernah minus sekian persen itu. Dan itu bagian dari risiko yang harus kita hitung. Kita nggak bisa mengabaikan kerugian-kerugian seperti ini, karena sedikit banyaknya akan mempengaruhi kondisi emosional teman-teman sebagai trader. Terus yang terakhir ini baru kita bicara membesar keuntungan. Nah, ini kita pakai nilai ekspektasi ya, expectation value. Nanti sebentar kita bahas tentang expectation value ini lebih dalam. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang maksud risk of ruin ini rumusnya seperti ini, tapi saya tidak mau terlalu panjang untuk ngebahas rumusnya. Nah, ini kita bahas ada 2 poin penting. Maximum drawdown itu seperti yang saya jelaskan tadi, ini retrace-nya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya akun misalnya dari angka sekian bisa 1000 naik ke 2000, terus retrace misalnya berapa persen ya, saya jadi akunnya minus ke 1500, berarti ini ke sini berarti 50%. Coba kita pakai Fibonacci ya, Fibonacci retrace, kita tarik ke sini, ini ke sini. Nah, ini misalnya ini ke 50% ya. 50% berarti maksimum drawdown-nya 50%. Terus teman-teman tradingan lagi, akunnya naik lagi ke 3000 terus turun nih. Nah, ini kita hitung lagi nih. Ini grafik equity ya, bukan grafik harga ya. Grafik equity-nya teman-teman. 70% berarti maksimum drawdown selama akun ini berarti ada 70%. Bukan ini yang diambil, tapi ini nih yang paling terbesar retrace-nya. Nah, ini cara ngitungnya nih. Equity peak-nya yang ini maksud equity peak ini maksudnya equity tertinggi ya. Ini equity terendahnya. Jadi dikurang. Nah, itu dapat ininya maksimum drawdown-nya. Terus yang kedua ini position sizing atau pengaturan dalam volume transaksi. Kalau teman-teman bilangnya kan sering bilang tuh lot, mengatur lot. Nah, position sizing ini disesuaikan dengan berapa risiko per sekali transaksinya.
ekspektasi misalnya 1% atau 2%, nanti dari resiko itu dikali berapa dolarnya dan dibagi pips, berapa pips stop lossnya, didapat berapa lotnya. Itu bisa teman-teman hitung ya. Ini sebenarnya penghitungannya tidak terlalu susah, cuma memang harus dipahami ya, ngitungnya seperti apa. Terus terakhir, nah ini yang paling teman-teman suka ini, memperbesar keuntungan. Nah, untuk memperbesar keuntungan ini yang kita lihat dulu nilai ekspektasi atau expectancy value, nilai ekspektasi. Itu yang kita lihat, itu rumusnya seperti ini, ada persen win rate-nya dan average dollar per win. Jadi ini win rate-nya dikali berapa dolar rata-rata dalam profit ya. Terus dikurangi berapa persen loss rate-nya, dikurang berapa rata-rata loss-nya. Jadi dibagi ya, jumlah loss ini untuk average dollar win ini jumlah berapa dolar win-nya dibagi berapa kali win. Ini berapa jumlah loss-nya, total loss-nya dibagi berapa kali loss. Dapat average-nya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini ada 3 trader untuk melihat bagaimana penerapan risk of ruin dan 3 hal ini ya. Untuk nilai ekspektasi nanti teman-teman kita bahas sendiri ya. Ini juga memang untuk membahas satu-satu ini memang 10 menit atau 20 menit sekali video memang kurang waktunya. Nanti kalau teman-teman request tentang ada beberapa poin di sini, nanti kita bahas di satu video khusus ya, biar lebih enak penjelasannya. Ini saya agak skip panjang biar secara keseluruhan bisa kena gitu dalam satu video. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 3 trader ya, trader X, trader Y, dan trader Z. Modalnya sama, win rate-nya sama 47%, modal $1.000, risiko per transaksinya yang beda. Untuk average risk rata-rata risiko banding reward-nya itu 1 banding 1,4 ya. Jadi risikonya 1, reward-nya 1,4. Nah, yang bedakan ini yang ini nih, risiko per transaksi. Yang X menggunakan 1%, yang Y menggunakan 5%, dan Z menggunakan 10%. Nah, kalau kita masukkan nilai ini tadi ke ini, yang kalkulator tadi, teman-teman bisa nanti klik di description. Itu nilai yang untuk trader X, risk of ruin-nya 0,0004%. Ini yang paling kita suka nih. Kenapa? Karena risiko kebangkrutannya itu hampir mendekati 0. Artinya sangat aman ya tradingnya. Nah, yang kedua, risk of ruin-nya 8,18%. Nah, ini di atas angka 1 menurut saya cukup riskan sih. Makanya saya ini termasuk risiko besar. Nah, yang ketiga ini lebih parah lagi, 10%, 28,61%. Ini luar biasa ini. Ini sangat berisiko sekali. Ini bisa loss akunnya dengan sangat cepat. Nah, ini kita lihat dari nilai risk of ruin-nya. Yang kedua, kita lihat dari kalau dalam win rate 47%, itu dalam suatu ketika pasti akan mengalami namanya loss berturut-turut atau namanya losing streak. Nah, pada saat losing streak itu bisa kita lihat juga bisa jadi itulah maksimum drawdown kita. Contoh, dalam 47% itu kita bisa mengalami losing streak itu sampai 7 kali loss berturut-turut. Nah, di trader X dia menggunakan 1%, berarti minusnya 7%. Tinggal dikali 7 kan. Nah, yang trader Y 5% dikali minus 7. 5 kali 7 minus 35%. Jadi yang ini trader X masih ada dana 93%, 100 kurang 7. Yang ini 100 kurang 35, jadi tinggal 65%. Nah, yang terakhir ini yang menggunakan risiko trader Z, menggunakan risiko 10% per transaksi, itu minus 7 kali, dananya tinggal 30% karena 100 kurang 70. Nah, teman-teman bisa bayangkan nih, ini 93, ini 65, ini tinggal 30. Nah, ini saya akan lihatkan perhitungannya. Jadi kalau teman-teman minus sebanyak 7% itu drawdown untuk main recovery itu kurang lebih hampir sama. Sekitar 7-8%. Masih bisa. Teman-teman masih punya kemampuan untuk mengembalikannya itu cukup mudah. Tidak terlalu susah. Tapi coba lihat di atas 35%, di minus 35%. Lihat. Untuk mengembalikan itu bukan 30%. Jadi kalau modal 1000 dikurang minus 35%, berarti kan minus 350 ya. Jadi 650. 650 untuk menghasilkan 350 itu bukan 35%. Tapi di atas 40%. Ini yang logika yang seperti ini yang banyak teman-teman itu nggak paham. Karena saya kasih contoh yang paling mudah ya. Jadi kalau teman-teman punya $1.000,
minus 50% atau minus $500, berarti kan akunnya tinggal $500. $500 untuk mengembalikan $500 itu butuh berapa persen? 100%, bukan 50%. Jadi teman-teman yang loss setengah dananya untuk mengembalikan itu luar biasa, 2 kali lipat kerjanya. Makanya trader yang profesional itu selalu menjaga itu drawdown-nya di bawah 20%. Karena yang ini nih, hitungan ini nih yang mereka ini. Coba lihat teman-teman, di atas 60, di atas 50% itu di atas 100% semua recovery-nya. Jadi kalau yang 70% ini minimal 233% untuk balikin modal. Jadi dari 1000 minus 700 tinggal 300 untuk ngembaliin ke 700 itu butuh 233%. Luar biasa ya. 2 kali lipat untuk mengembalikannya. Nah, ini logika ini mudah-mudahan bisa dipahami kalau teman-teman. Jadi yang menggunakan risiko 1%, makanya di sini saya sering sarankan gunakan risikonya itu maksimal 1-2%. Alasannya ya ini tadi nih, persen to recover-nya ini. Kalau teman-teman risikonya terlalu besar, untuk recovery-nya tuh cukup berat. Apalagi kalau losing streak-nya makin banyak. Ini kalau 7, kalau 10 malah lebih gila lagi. Ini trader Z udah habis. Nah, dalam trading kita tidak tahu nih trade mana nih yang kira-kira apakah yang kita entry sekarang ini yang loss atau entry yang berikutnya. Kita nggak tahu juga kapan akan terjadi losing streak-nya. Mungkin dalam setahun losing streak-nya mungkin nggak banyak, cuma sekali. Tapi dalam sekali itu bisa 10 kali loss berturut-turut. Nah, akun teman-teman bisa nggak bertahan terhadap losing streak tersebut? Kalau tidak bisa, maka profit yang diperoleh sebelumnya itu bisa habis di situ, di drawdown itu. Nah, ini pentingnya bagaimana kita punya mindset itu, mindset probability, bukan mindset kepastian. Nah, dari sini dengan menggunakan money management ini kita bisa meminimalisir risiko kuri. Jadi dengan risk ini, risiko transaksi 1-2% ini, itu teman-teman bisa meminimalisir risk of ruin-nya, bisa mengurangi maksimum drawdown-nya, dan memperbesar nilai ekspektasinya. Nah, ini satu cara, satu solusi untuk mengurangi tiga-tiganya nih. Nah, jadi terus yang kedua, gunakan lot yang sesuai. Ini ke position sizing ya. Jadi lot ini ke sini position sizing. Jadi 1-2% ini berapa dolar dari modalnya teman-teman, dibagi berapa pips stop loss-nya. Nanti dapat lot yang sesuai. Sudah gunakan disiplin menggunakan money management. Karena ini nih kita tidak tahu kapan datangnya nih untuk bisa minus seperti ini, dan kita harus recover. Karena dana yang kita punya itu kita usahakan jangan sampai habis. Ini nih yang kalimat pertama. Ini nih, meminimalisasi risiko kebangkrutan. Terus, akan kembali ke salah satu kutipan yang saya paling suka nih dari Power Tudor Jones, salah satu trader yang punya hedge fund juga, investment pengolahan dana juga dari Amerika Serikat, yang mengatakan don't focus on making money, focus on protecting what you have. Jangan fokus membuat making money, membuat uang, tapi fokus untuk melindungi apa yang kamu punya. Nah, ini nih maksudnya nih. Drawdown ini maksudnya. Terutama ini ya, risk of ruin ya. Ini nomor 1 ini, aturan nomor 1. Jangan sampai kena. Baru nomor 2 ini drawdown-nya, kita jaga akunnya. Yang ketiga baru kita bicara profit. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kesimpulannya dengan menggunakan money management yang baik, maka kita bisa menjadi seorang risk manager yang bagus. Be a good risk manager. Jadi trader yang jago sejago apapun dalam trading pasti dia menggunakan money management, karena dalam trading itu semua kita berbicara tentang peluang, bukan kepastian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini videonya saya buat sesederhana mungkin agar teman-teman bisa mencerna apa yang bisa saya sampaikan tentang money management. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau video ini bermanfaat, silakan di like, share, bisa isi kolom komentar di bawah. Terus teman-teman yang mau request video apa yang akan kita bahas selanjutnya, silakan isi di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan pilih ya. Tiap minggu akan kita lihat mana yang request yang bagus, kita bikin video seperti ini. Misalnya ada yang mau request salah satu poin-poin di sini juga bisa. Terus bagi teman-teman yang belum subscribe nih,
Jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, salam profit.